Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah journal reading untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Temperance, terus King of Cups, the Emperor, the Empress, 5 koin, Queen of Cups, 2 pedang, Page of Pentacles, dan kartu Knight of Pentacles ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Temperance. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Oke, jadi ceritanya Leo, beberapa dari kalian sekitar bulan April kemarin ya, mungkin pernah mencoba untuk menggunakan langkah moderasi. Artinya itu pelan-pelan saja ya, ketika mengejar target dan tujuan sambil berpikir lebih seimbang tentunya. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk mengambil keputusan penting, pelan-pelan ketika mengejar target sambil tetap berpikir dengan lebih seimbang ya, temperance. Oke, dan lihat di bawahnya kartu King of Cups, si Raja Cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya, seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi bisa dikatakan sekitar bulan April memang hatimu lagi tenang kok ya, sanggup bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir tenang untuk mengambil keputusan, mampu bersikap tenang ketika menghadapi seseorang, mampu bersikap tenang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu Leo ya, untuk melangkah maju ke depan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Emperor. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, jadi ceritanya memang sekitar bulan April ada juga yang lagi fokus nih untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba atur kembali Leo ya, The Emperor sekitar bulan April yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Empress ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ada upaya di sini ya untuk mencoba menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya ya? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil misalnya ya. Mungkin lagi menjaga hubungan cinta dengan seorang dan lain-lain. Ya, di Empress. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei ada upaya nih untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keuangan, mungkin masalah dalam hubungan cinta, mungkin masalah keluarga dan lain-lain ya. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya. 5 koin. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Queen of Cups ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei sepertinya intuisimu lagi peka banget Leo ya, lagi bagus gitu. Jadi selalu andalkan intuisimu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian nantinya ya, Queen of Cups. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan ya, setelah bulan Mei tentunya. Oke, yang pertama ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan hatimu masih merasa ragu-ragu di sini ya. Misalnya mungkin lagi ragu-ragu untuk mendekati seorang, ragu-ragu ketika mengambil keputusan penting, mungkin lagi ragu-ragu ketika mengejar tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit faktor ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu di sini ya. Jadi coba untuk lebih berpikir optimis nantinya Leo. 2 pedang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya juga untuk mempelajari ulang situasi tertentu sebelum melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil ke depannya, mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, bahkan mungkin ada yang lagi sibuk juga ya untuk mempelajari hal-hal baru di sini, skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Jadi kira-kira apa yang mesti dipelajari ulang Leo sekitar 2 bulan ke depan ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu Knight of Pentacles. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada pergerakan lambat di sini ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil menyusun rencana dengan lebih detail terlebih dahulu nantinya ya, Knight of Pentacles. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke Leo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasannya. Jadi sepertinya sekitar bulan April kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin telah menerima sebuah kejelasan baru. Jadi kejelasan telah terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya sambil tetap berpikir seimbang tadi, temperance ya. Misalnya mungkin ada yang telah mendapatkan kejelasan dari seseorang, mungkin kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Ya, cukup bagus energinya Justice ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Death yang melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan April yang lalu ada semacam perubahan besar Leo yang pernah kamu kerjakan gitu ya. Sambil apa? Sambil bersikap tenang dan terkendali tadi, King of Cups. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, ya, perubahan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Kartu Death ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi sepertinya pikiranmu terlalu overthinking juga Leo ya. Terlalu banyak pikiran gitu. Ketika apa? Ketika ingin mencoba mengatur ulang kehidupan kalian tadi di Emperor ya. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif ya. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba kendalikan ulang Leo di Emperor tadi ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan April yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles, si Ratu Koin ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Mei ada upaya nih untuk terus menjaga dan merawat tadi di Empress ya kehidupanmu, terutama yang berkaitan langsung dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga keuangan, menjaga karir ya agar lebih stabil dan lain-lain. Queen of Pentacles. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 pedang, jadi sepertinya memang ada upaya juga ya untuk menyelesaikan sumber kekurangan tadi, 5 koin. Sambil apa? Sambil mencoba untuk selalu berpikir tenang, 6 pedang. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu sambil mencoba mencari jalan keluar yang terbaik nantinya, 5 koin tadi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati juga ya. Sepertinya untuk bulan Mei nanti ada yang tiba-tiba merasa agak jengkel hatinya di sini ya. Mungkin lagi merasa jengkel, frustasi ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa frustasi untuk mengambil keputusan penting, merasa frustasi ketika mengejar target. Jadi perlu untuk ekstra bersabar Leo sekitar bulan Mei ya. Pergunakan intuisimu tadi, Queen of Cups, untuk menentukan langkah yang terbaik nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan ya. Yang pertama ada kartu 10 tongkat ya. Oke, jadi ceritanya untuk 2 bulan ke depan ada yang tiba-tiba merasa agak ragu-ragu hatinya. 2 pedang tadi ya, ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu ketika mendekati seorang, ragu-ragu ketika mengejar target, dan semuanya itu nantinya akan menimbulkan semacam efek perasaan berat dalam dirimu. 10 tongkat ini. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi bisa dikatakan untuk 2 bulan ke depan ada upaya nih untuk merampungkan sebuah urusan dan semuanya itu perlu dipelajari kembali nantinya, Page of Pentacles. Jadi kira-kira apa yang mesti dirampungkan Leo? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merampungkan urusan dalam keluarga, merampungkan urusan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari ulang ya situasi tersebut sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 7 cawan ya yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi bisa dikatakan ya untuk 2 bulan ke depan ada sedikit faktor ketidakjelasan juga yang masih akan kamu alami di sini. Jadi pergunakan intuisimu sambil bergerak dengan perlahan-lahan saja dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang strategimu, rencanamu dengan lebih matang, lebih detail, Knight of Pentacles sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.